Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ya. ada yang saya tanyakan ya. Di dalam beberapa tipu daya, saya ingin bertanya itu dalam Al-Baqarah Allah memberikan surat apa sih Pak? Allah memberikan rasa takut, kekhawatiran ataupun rasa kesulitan dalam hidup. Ya. Tapi pada dasarnya Allah memberikan solusi yaitu sabar dan sholat. Dalam beberapa keadaan, kadang manusia itu lupa bahwasanya yang saat dalam jalan kehidupan itu atau misalnya cobaan itu kita lupa bahwasanya datangnya itu cucu dari Allah. Jadi manusia itu bahkan keadaan itu dimana kita menyalahkan keadaan bahwasanya itu Allah yang berikan tapi Allah yang disalahkan. Nah, dalam konteks tersebut apakah itu bentuk tipu daya setan juga, atau mungkin apa yang harus dilakukan ketika keadaan sulit apapun itu, caranya untuk kita berkomunikasi dengan Allah itu dengan cara apa biar kita solusi keadaan yang kita lakukan ini bisa menjadi pahala atau kebaikan dalam menjalani kehidupan cobaan itu. Mungkin itu tes. Ya, udah dipaham ya. Terima kasih. Bahwa gimana ngebedain bahwa ujian itu menyadari betul-betul datang dari ujian dari Allah. Ya, kita minta penguat diri kita, ya kan? Gimana caranya? Ya, ada orang yang supaya kadar kemampuan kita menerima satu itu bentuk ujian, apa betul-betul ini tipu daya? Betul-betul ini datang dari Allah? Apa emang gimana nih? Ya, kadang-kadang kita nggak sadar memang. Ya, kita nggak sadar. Nah, itu betul-betul datang dari Allah. Setan sekali lagi selalu mengalpakan kita, ngelupain. Enggak, ini akhirnya dijadikan oleh setan modus terbalik. Lu nggak usah soleh-soleh banget makanya nggak didengar lu sama Allah. Tuh begitu ini. Doa lu nggak dikabul, percuma lu. Datang ke pengajian mulu, gue lihat begini-begini mulu. Ya kan akhirnya syariat dijadikan kambing hitam. Itu setan gitu. Ya seringkali tertipu dengan keadaan itu. Beratnya ujian. Akhirnya kita ngerasa kok kayaknya nggak didengar aja ya. Kok ngerasa kok kayaknya nggak diladenin amal kita. Disitulah setan masuk. Kita lupa kalau kita harus membahas nikmat yang selama ini Allah kasih. Kita sering berhayal kepada nikmat yang belum kita dapat. Ngayal kan belum tentu dapat. Akhirnya mengkambing hitamkan syariat itu sendiri. Aku sudah baik, aku udah soleh, aku udah puasa, aku udah tahajud, kok nggak dapat. Karena ente ngayal sesuatu yang ente belum dapat. Akhirnya mengkambing hitamkan syariah itu sendiri, ibadah itu sendiri. Coba dibalik dong, tahu dibalik. Supaya enteng. Berapa banyak nikmat Allah yang telah kau nikmati? Balik itu. Jadi kalau kita minta sesuatu, pasrahkan kepada Allah, jangan menuntut. Sedangkan Allah tidak menghitung yang selama ini kau telah nikmati. Apa itu? Banyak banget. Hidayahnya Allah yang luar biasa. Seberapa besar kau syukuri itu? Nafas kita yang sampai sekarang nih, kagak sesek nafas kita. Kagak pakai oksigen itu. Berapa besar ente mau bayar Allah coba? Kok bisa-bisanya nyalahin? Lalu mengkambing hitamkan syariat. Yang katanya sholat nggak ada gunanya. Lucu kan? Ada fenomena begitu. Sholawat dibaca 1000 kali, 5000 kali, denger kan katanya di apa tuh namanya di podcastan. Oh katanya dikabul lah, ini udah pasti dong bla 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 bla. Kok nggak dikabul? Ya kan? Akhirnya ngerasa nggak manjur nih agama. Bleh banget. Itu yang tertipunya itu di situ. Setan itu selalu menginginkan kita tertipu dengan sesuatu yang jauh ke depan yang ingin kita dapatkan. Ngayalin dia ke sono terus. Itu setan tuh jebakannya begitu. Setan nggak pernah ngingetin kita yang udah kamu ambil apa, kecuali keburukan. Nggak pernah. Dia selalu ingin ke depan. Hati-hati, jangan ngeluarin duit, ntar miskin lo. Jangan ngeluarin duit, biarin temen lu banyak duitnya. Udah tipu aja, biar untung. Terus setan ngerayu itu. Ya percuma lu baca-bacaan, kalau kabul. Akhirnya dia putus asa. Akhirnya dia nggak rajin jamaah. Akhirnya dia lupa lagi sama sholat. Akhirnya dia nggak rajin lagi untuk puasa. Boro-boro sama zikir. Kenapa? Karena dikambing hitamkan oleh iblis laknatullah.
Ya, kesialan itu bukan dari apa? Dari apa? Dari ibadah itu sendiri dianggap, wah berarti gua nggak usah ibadah nih karena nggak ikhlas kali. Udah, kita pengen ikhlas saja. Dia lupa bahwa kata Allah, "Asta'inu bisabri was shalah." Mintalah pertolongan dengan kesabaran dan sholat. Berarti sabarnya kudu bener. Sabarnya nyari ilmu, sabarnya paham ilmu gimana? Paham sama sholat gimana? Katanya minta tolong sama sholat. Kita sholat mulu, kok nggak datang-datang? Berarti sholat nanti belum bener. Nah, ntar dulu, apa sholatnya yang belum bener ya? Gimana caranya? Ya belajar. Ternyata apa? Bukan sholatnya doang yang kagak khusyuk, wudunya kagak bener. Ilmu wudu belum dipelajarin. Sabar, oke lah dia udah punya. Sholat dia belum punya. Di situ. Jadi tetap minta sama Allah, jangan tertipu daya, jangan menghakimi Allah. Jangan. Kita ingat apa yang Allah telah berikan sama kita. Kita hidup di kalangan yang nyaman, damai, negara yang nggak perang, nggak kayak Sudan, tau nggak? Sudan luar biasa sekarang. Kagak pakai ditanya. Kamu kemana, afiliasi mana, partai apa? Nggak pakai ditanya, langsung aja diseret. Udah ngucapin syahadat, udah ngucapin dalil, udah ngucapin apa, nggak mempan, dibantai. Kita hidup di negara yang subhanallah. Mau ngaji gampang, mau datang gampang. Majelis aja disiapin, difasilitasin, diongkosin, dikenyangin. Nggak ingat itu nikmat. Minta bayaran orang sini kan enggak. Allah minta upah dari ente enggak. Kenapa masih ngeluh aja sama ibadah yang katanya belum dapat apa? Ya? Belum dapat jodoh yang cakep, belum dapat jodoh yang kaya. Itu yang diminta. Habis gitu ngeluh sama ibadah yang nggak seberapa. Mengkambing hitamkan ibadah akhirnya. Nah, ini yang bahaya. Sekali lagi, dalami itu dengan ilmu. Kalau kita paham ilmunya, kalau kita paham makna kehidupan, insya Allah aman, damai, nyaman. Kita bakal sabar dalam ibadah. Ya Allah, ada kenikmatan yang telah kau berikan. Berarti ketika engkau belum berikan, berarti masih belum pantas dia untukku. Entah itu orang, entah itu harta, entah itu kendaraan, rumah, atau kenyamanan. Aku takut ketika kau berikan, aku mungkin lupa. Alpa. Terima kasih kita sama Allah masih diselamatin. Anak rewel kalau mau dikasih permen, ya kan? Permen basi gitu. Susu basi. Rewel, nangis dia karena ngeliat judulnya. Karena dia ngeliat gambarnya. Tapi orang tua yang sayang gimana? Ngasih apa enggak? Nggak bakal ngasih. Kenapa? Sayang. Ini udah kadaluwarsa, udah 3 tahun kadaluwarsa lewat. Gua kalau ngasih lu mati lu ntar. Anak ngerengek-ngerengek, guling-guling, kita cuekin. Biarin, gue sayang sama lu. Tapi coba dah, kalau emang dia nggak sayang, anak tetangga yang julid banget, disengajain nih, makan, ambil tuh, apa yang lu mau, makan tuh, makan permen, makan durian, makan ini rice, biar keracunan besok. Nah, berarti sayang nggak? Kan kagak sayang. Kenapa? Kita punya tetangga julid, anak yang minta-minta semua dibagi. Artinya ketika apa yang kita mohon selalu dikabul, selalu diberi, hati-hati malah itu. Kalau di dalam ilmu tasawuf malah baik-baik. Apa yang segala diminta dikabul, ini apaan ini? Harus hati-hati, muhasabah lagi. Jangan gara-gara berarti omonganku atau doaku tidak suka didengar. Minta, ya Allah kasih, ya Allah kasih. Nggak ada perjuangannya banget gitu. Apa Allah benci ya? Apa Allah sayang nggak? Kayak gitu kan? Nah, ini bagian dari pertanyaan. Itu orang kalau dikabul aja mesti harus hati-hati. Dikabul sama Allah, ya Allah kau berikan amanat yang telah aku minta. Harus hati-hati lagi. Ya, mudah-mudahan ngejawab ya. Ya, ini bagian dari ujian kita, nggak ada habisnya ujian itu. Ya, pembahasan kita juga nggak akan ada habisnya. Hidup kita berjalan, ilmu Allah begitu luas dan banyak. Maka kita harus menjadi orang-orang yang lebih seksama dan cermat di dalam meneladani orang-orang soleh, meneladani baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya.